Baik, Pak. Sebelum memulai presentasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Feni Rika Basarimu dari Prodi S1 Informatika Angkatan 2024. Nah, di sini saya akan membahas review suara pemrograman C. Di mana di sini total soalnya ada 20 soal dan tingkatnya bertahap dari mudah dan ke kompleks. Nah, tugas ini bersifat pemahaman. Nah, di soal yang pertama saya disuruh untuk menghitung luas persegi panjang, di mana di sini deskripsinya buat program untuk menghitung luas persegi panjang menggunakan fungsi luas, panjang, dan lebar. Contoh inputnya itu panjangnya 5 dan lebarnya 4. Nah, saya akan menjelaskan tentang kode yang pertama. Dari sini ada dengan nama saya sendiri, Federica Pasari Ibrahim 11 S24026. Dan di sini adalah ada include stdio data di mana di sini ini adalah untuk memungkinkan kita menggunakan fungsi seperti printf dan scanf. Di sini integer main artinya adalah fungsi main adalah titik pemrograman C dijalankan. Dimana semua perintah ini di dalam tanda titik 3 akan dijalankan saat program dimulai. Di sini ada integer panjang, lebar, luas, persegi panjang. Ini adalah deklarasi tiga variabel bertipe integer yang akan digunakan untuk menyimpan panjang, panjang dari persegi panjang, lebar dari lebar itu artinya lebar dari persegi panjang, dan luas persegi panjang adalah hasil hasil perhitungan dari si luasnya. Di mana di sini ada printf panjang, scanf. Artinya printf adalah mencetak teks ke layar agar pengguna tahu harus memasukkan fungsi panjang, dan scanf untuk mengambil input angka dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel panjang. Di mana di sini tanda dan ini tanda ini artinya berarti mengambil alamat variabel agar scanf tahu di mana menyimpan nilainya. Lanjut ada printf lebar dan scanf lebar. Di mana di sini sama seperti sebelumnya, tetapi ini untuk lebar. Di mana sebenarnya di sini artinya printf itu mencetak teks ke layar agar pengguna tahu harus memasukkan panjang, dan sebaliknya tanda koma ini adalah di print ini lebar artinya menjadi titik dua agar konsisten. Nah, di sini adalah persegi panjang sama dengan panjang dikali dengan lebar. Di mana di sini ada luas dari perhitungan luas dari persegi panjang dengan rumus panjang kali lebar. Lanjut ada printf, artinya di sini menampilkan hasil perhitungan ke layar agar placeholder untuk menampilkan angka bulat atau integer. Di mana di sini ada return null, artinya menandakan bahwa program telah dijalankan dengan sukses. Nah, di sini saya akan mulai menjalankan kodenya. GCC P plus 31 fungsi mana tadi di soalnya panjangnya dikatakan 5 dan lebarnya 4. Nah, menandakan bahwa program ini sukses, di mana sini panjang kali lebar yaitu 5 kali 4 artinya 20. Lanjut saya akan menjelaskan tentang soal yang kedua. Di sini menentukan bilangan genap, di mana di sini membuat fungsi is genap integer x yang mengembalikan 1 jika genap dan 0 jika ganjil. Nah, di sini akan contoh inputnya itu memasukkan bilangan 7. Nah, bilangan seperti yang kita tahu bahwa bilangan 7 itu adalah bilangan ganjil. Nah, saya akan coba menjelaskan soal yang kedua. Nah, di sini
Dari sini seperti tadi include stdio.h artinya mengimport pustaka standar atau input output agar bisa memakai fungsi seperti printf dan scanf. Di mana di sini juga ada integer main artinya fungsi utama tempat semua perintah dijalankan saat program ini dimulai. Nah, di sini ada integer angka yaitu mendeklarasikan sebuah variabel bertipe integer untuk menyimpan bilangan yang dimasukkan oleh si pengguna. Di mana di sini ada juga di line ketujuh printf masukkan bilangan dan scanf artinya menampilkan pesan agar pengguna memasukkan sebuah bilangan lalu membaca input dari pengguna dan menyimpannya ke dalam variabel angka. Di mana di sini catatannya di scanf jangan ada spasi antara tanda ini dan ini. Oke, di sini ada juga if angka artinya if angka ini artinya adalah sisa pembagian angka dengan 2. Lanjut ada printf bilangan genap artinya maka jika sisanya ini adalah 0, maka angkanya adalah bilangan genap dan ji- dan jika else atau tidak jika tidak atau else berarti angkanya adalah bilangan ganjil. Nah, di sini ada error return 0 artinya mengakhiri program dan menunjukkan bahwa program ini berjalan dengan sukses. Nah, saya akan coba menjalankan kodenya. BCC mint AP tugas 2 opsi bilangan yang saya coba bilangan 7. Nah, di sini disebutkan 7 adalah bilangan ganjil. Saya coba untuk yang bilangan genap. Saya masukkan bilangan 6. Nah, sini 6 adalah bilangan genap. Nah, menandakan bahwa kode yang kedua ini berjalan dengan baik. Nah, saya akan menjelaskan tentang soal yang ketiga. Nah, di sini Di sini tukar nilai dengan pointer di mana sini buat fungsi void tukar integer dikali a integer dikali b yang menukar nilai dua variabel di mana contoh inputnya a adalah 3 dan b sama dengan 5. Nah, saya akan coba menunjukkan soal yang ketiga di kode yang ketiga. Nah, di mana di sini ada juga include std.h sama juga mengimport pustaka input output standar agar bisa menggunakan printf dan scanf. Di mana di sini ada void tukar integer kali a dan integer kali b. Ada di sini integer temp sama dengan kali a sama dengan kali b. Artinya di sini line ke integer a dan integer b ini artinya merupakan parameter berupa alamat memori dari variabel ini bertipe integer. Dan variabel temp adalah digunakan sebagai penampung sementara agar nilai a tidak hilang saat ditimpa. Dan di sini tanda kali A ini adalah isi dari alamat A, dan begitu juga dengan si B tadi. Di sini ada integer main dan integer xy, artinya mendeklarasikan dua variabel xy dan menyimpannya ke dalam dua angka yang akan ditukar. Nah, di sini ada masukkan nilai x dan y, di mana printf masukkan nilai pertama dan printf masukkan nilai kedua. Artinya, input dari pengguna program meminta dua angka dan menyimpannya ke x dan ke y. Lanjut adalah nilai x dan y sebelum ditukar. Di sini ada printf sebelum ditukar, artinya menampilkan nilai x dan y sebelum nilainya ditukar. Di sini panggil fungsi tukar, kirim alamat x dan y. Di sini ada tukar x dan y ini artinya memanggil fungsi tukar dan mengirim alamat dari x dari dan y ke fungsi. Dengan cara ini, nilai asli dari x dan y akan benar-benar berubah karena diakses lewat pointer. Nah, di sini nilai setelah ditukar printf setelah ditukar. Dan lain 29 ini artinya menampilkan nilai x dan y setelah ditukar. Di mana di sini artinya return 0 ini adalah mengakhiri program dengan sukses. Oke, saya akan mencoba
Saya akan coba menjalankan kodenya. Nilai pertama saya akan coba 3, 5. Nah, sebelum ditukar X-nya sama dengan 3 dan Y sama dengan 5. Dan setelah tukar X-nya sama dengan 5 dan Y sama dengan 5. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang soal yang keempat. Sini ada soal yang keempat menampilkan elemen array. Mana sini deskripsinya buat program yang menampilkan isi array menggunakan fungsi. Contoh inputnya arraynya 246 dan contoh inputnya 246. Nah, bedanya di sini nanti akan ada tanda fungsiku seperti ini. Oke, saya akan coba menjelaskan tentang kode yang keempat. Dari sini ada include stdio.h sama seperti tadi, di mana sini menyertakan pustaka standar input output agar bisa menggunakan printf. Di mana di sini lanjut ke fungsi cetak array, ada void cetak array integer r, for integer r, integer n, void integer i sama dengan nol. Ini tidak i lebih besar dari i plus plus printf. Artinya di sini arti dari cetak array adalah fungsi void tidak mengembalikan nilai untuk mencetak elemen-elemen array, di mana sini integer r adalah parameter array yang akan dicetak, di mana sini integer n adalah jumlah elemen dalam array, dan dalam dalam for artinya program mencetak elemen dalam satu per satu, di mana ri adalah berarti elemen ki dalam array, dan spasi setelah tanda ini adalah agar output rapi dan tidak menempel. Di mana di sini ada integer main sampai ke line ke 17, artinya di sini R246 ini adalah array dengan 3 elemen, di mana sini ada size of R artinya memberi ukuran total array dalam byte, dan size of R0 artinya memberi ukuran satu elemen array. Jadi n sama dengan size of R0 artinya menghitung jumlah elemen array. Lalu di sini program memanggil fungsi cetak array R dan N untuk mencetak isi array, dan return 0 ini artinya menandakan program berjalan dengan baik. Nah, saya akan mencoba menjalankan kodenya. BCC RP tugas 4.c. Nah, di sini ada 246. Oke, lanjut saya akan menjelaskan tentang tugas yang kelima. Di sini ada hitung hitung rata-rata array, di mana sini input n bilangan, simpanan array, dan hitung rata-ratanya. Nah, misalkan saya memasukkan 4 dengan 70, 80, 90, dan 100, maka rata-ratanya adalah 85. Nah, saya coba akan menjalankan kodenya dan menjelaskan kodenya. Di sini ada include studio.h. Seperti biasa, include studio.h adalah
menggunakan pustaka standar input output agar bisa menggunakan fungsi printf dan scanf, di mana di sini ada integer main dan integer n, i jumlah sama dengan 0. Artinya n adalah menyimpan jumlah data yang akan diinput dan i adalah variabel bantu untuk perulangan, dan jumlah akan menyimpan total nilai dari semua data diinisialisasi dengan 0. Di mana sini ada printf jumlah data dan scanf, ini artinya minta pengguna memasukkan berapa banyak data yang akan ingin dihitung. Di mana sini ada integer data n, artinya mendeklarasikan array data sebanyak n elemen. Ini disebut variabel like array atau FLA, fitur di C99 dan setelahnya. Nah, di sini ada printf, masukkan nilainya per integer sampai ke line 16. Ini artinya perulangan untuk meminta pengguna memasukkan nilai satu per satu, menyimpan ke dalam array data i, dan menambahkan setiap nilai ke dalam variabel jumlah. Di mana di sini Tanggal 16. load rata-rata sama dengan float jumlah per n, artinya jumlah per n artinya adalah total nilai dibagi jumlah data, di mana di sini float artinya digunakan untuk konversi tipe data supaya hasilnya desimal dan bukan integer. Di sini ada printf rata-rata, artinya tampilan hasil rata-rata ke layar dengan dua angka di belakang koma, misalnya 76,25. Nah, di sini return ini adalah mengakhiri program ini dengan baik. Oke, saya akan coba memasukkan angkanya. B, C, C, P, plus 5, dot C. Jumlah datanya 4, masukkan nilainya 70, 80, 90, 100. Nah, dari yang rata-ratanya yaitu 85. Oke, saya program berjalan dengan baik atau kode berjalan dengan baik. Saya akan menjelaskan tentang soal yang ke-6. Di sini ada faktorial rekursif, artinya buat fungsi rekursif faktorial n dan contoh inputnya masukkan n sama dengan dan contoh outputnya adalah 24. Nah, saya akan menjelaskan maksud dari soal yang ke-6 ini. Di mana di sini ada include std.h, artinya mengimport pustaka standar input agar bisa memakai si printf dan si scanf ini. Di mana di sini ada integer faktorial integer n, if n return 1 else return n. Artinya penjelasan fungsi faktorial akan memanggil dirinya sendiri atau rekursi, dan basis jika n adalah 0 atau 1 maka faktorial 1 karena 0 faktorial sama dengan 1 dan 1 faktorial adalah 1. Nah, di mana rekursi jika n lebih besar dari 1 dan maka n faktorial sama dengan n kali n kurang 1 faktorial. Nah, di sini ada integer main, artinya integer n adalah printf masukkan angka, dan scanf artinya itu program meminta pengguna masukkan bilangan bulat n. Di mana di sini ini ada integer hasil sama dengan faktorial n dan printf hasil sama dengan memanggil fungsi faktorial n dan menyimpan hasilnya ke variabel asli. Di mana di sini mencetak hasilnya ke layar. Nah, di sini ada return null, artinya mengakhiri program ini berjalan dengan baik. Nah, saya akan mencoba menjalankan kode ini. CMP tulis 6 kunci, masukkan angka, akan masukkan angka. Dari sini 4 kali 3 kali 2 kali 1 adalah 24. Saya akan coba masukkan, misalkan kita coba 2 faktorial, pasti hasilnya 2. Nah,
Berarti kode ini berjalan dengan baik. Saya akan coba menjelaskan soal soal yang ketujuh, di mana di sini konversi nilai ke huruf. Artinya bu program untuk konversi nilai angka ke huruf A, B, C, D, E. Contoh inputnya nilai 88, maka nilai hurufnya adalah A. Oke, saya akan menjelaskan tentang kode yang ketujuh, di mana di sini ada include stdio.h, artinya mengimpor pustaka standar untuk bisa menggunakan printf dan scanf, di mana di sini fungsi main ada integer main float nilai, printf nilai, dan scanf nilai. Artinya Chrome meminta pengguna memasukkan nilai berupa angka desimal, misalnya 75,5, dan sehingga variabel ini bertipe float. Lanjut, ada di sini char grade, artinya variabel grade bertipe pointer ke char atau char. Tanda bintang ini yang berarti bisa menyimpan teks atau kalimat, dalam hal ini ada A, B, dan C, dan lain-lainnya. Di mana di sini program ada di sini dari if line 12 sampai ke line 27, artinya program mencetak rantangan nilai dan memberikan grade. Jika dia lebih besar atau sama dengan 75,5, akan A memberikan rentang A. Jika 72 sampai 79,49, artinya A, B. Jika 64,5 sampai 71,99, artinya B. Dan 57 sampai 64,49 sama dengan B, C. 69,5 sampai 56,99 C, dan 34 sampai 49,49 D, dan 0 sampai 33,99 adalah E. Nah, jika itu di luar 0 sampai 100 akan ditampilkan pesan kesalahan. Nah, di mana di sini ada printf grade, artinya menampilkan hasil konversi dari si grade ini. Di mana di sini adalah return null, artinya mengembalikan program karena berjalan dengan baik. Oke, saya akan coba menjalankan kode kode nomor kode ketujuh ini. GCC, maaf sebelumnya. GCC terus tujuh opsi. Nilai ini saya akan masukkan misalnya 8. Pasti hasilnya A. Nah, geraknya akan mengembalikan nilai A. Saya coba jika nilainya 30, maka akan E. Nah, mengembalikan geraknya. Berarti di sini bisa dipastikan bahwa kode ini berjalan dengan baik. Saya akan menjelaskan tentang tugas yang ke-8. Ini sekarang itu main cuma nomor 16 boleh masuk. Di sini fungsi modular dengan header, artinya deskripsinya pisahkan fungsi tambah, kurang, kali, bagi kepala header met.h dan met.c. Misalnya contoh outputnya 10 tambah 5 sama dengan 15. Saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang kode yang ke-8. Nah, di sini program ini ingin menampilkan hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dari dua bilangan A dan B, namun ada kesalahan penting. Nah, lanjut di sini ada fungsi tambah, kurang, kali, dan bagi. Tambah X, tambah XY adalah mengembalikan X tambah Y. Kurang XY artinya mengembalikan X kurang Y, kali X dan Y artinya mengembalikan X dikali Y, dan bagi X Y artinya mengembalikan X bagi Y, tapi cek dulu kalau Y faktorial sama dengan 0. Di mana di sini ada fungsi mainnya, artinya ada di sini integer A sama dengan 19, dan B sama dengan 23, artinya mendefinisikan dua bilangan bulat. Dan di sini ada printf tambah ini yang line ke-8, artinya menampilkan hasil penjumlahan dan seterusnya. Nah,
Begitu juga dengan yang kurang kali dan bagi kita coba membuat returnal ini artinya program berjalan dengan baik. Kita akan coba menjalankan kode 88. ECC milik P tugas 8 PC lanjut ke kode nomor 9. Saya akan menjelaskan kode nomor 9. Sini ada alokasi array dinamis, artinya input n alokasikan array dengan maluk isi dengan angka kelipatan 5. Contoh inputnya n sama dengan 4 dan contoh outputnya 0, 5, 10, 15. Saya akan menjalankan kode nomor 9. Di mana di sini include stdio.h artinya stdio.h ini berguna untuk seperti printf dan scanf, dan include stdio.h artinya untuk malloc dan free. Di mana di sini integer main, integer main artinya seperti integer n1 integer dikali r, artinya n adalah jumlah elemen array yang akan dimasukkan pengguna, dan r adalah pointer ke integer akan digunakan untuk menyimpan array hasil malloc-nya. Nah, di sini ada printf masukkan n, artinya pengguna diminta untuk memasukkan berapa banyak elemen array dan n-nya. Di mana sini ada array integer malloc, artinya di sini malloc adalah digunakan untuk mengalokasikan memori sebesar n buat integer. Dan contohnya jika n sama dengan 5, maka malloc akan mengalokasikan 5 kali 4 byte sama dengan 20 byte misalnya. Seperti itu. Nah, di sini ada if r integer r sama dengan 0 print f error, artinya mengecek apakah alokasi berhasil. Kalau r sama dengan 0 berarti memori gagal dialokasikan. Di mana sini ada mengisi array, di mana di sini for integer i sama dengan 0 i lebih besar dari n i plus plus r r i sama dengan i sama dengan i dikali 5, artinya log untuk mengisi array dengan kelipatan 5 mulai 0. Oke, lanjut. For integer i sama dengan 0, i lebih besar dari n i plus plus. Di sini artinya menampilkan seluruh isi array dalam satu baris. Di mana di sini ada free r, artinya mengembalikan memori ke sistem, artinya wajib dilakukan untuk untuk mencegah memori lag. Dan di sini ada return null, arti dari return null adalah menandakan bahwa program berjalan dengan baik. Saya akan coba menjalankan kodenya. Terus isi masukkan n-nya sama dengan 4. Nah, jumlah yang didatangkan adalah karena ketipan 5, 0, 5, 10, 15. Saya coba memasukkan n-nya adalah 5, hasilkan 0, 5, 10, 15, 20, seperti itu. Selanjutnya karena dia adalah ketipan 5, jika saya masukkan 6, saya akan sampai ke angka 5. Oke, berarti menandakan bahwa kode berjalan dengan baik. Saya akan menjelaskan kode yang ke-10. Sebenarnya saya akan membaca soalnya terlebih dahulu. Di mana sini gunakan relog untuk menambah ukuran array. Di mana sini tambah array dari 3 ke 5 elemen menggunakan relog. Contoh outputnya arraynya 1, 2, 3, 4, 5. Saya akan coba menjelaskan kode ini. Di mana
ada include stdio.h, artinya ini digunakan untuk fungsi input seperti printf, dan stdlib.h artinya untuk fungsi alokasi memori seperti malloc, realloc, dan free. Di sini ada integer kali r, integer i, artinya r adalah pointer ke integer yang nantinya menunjuk ke blok memori dinamis, dan i sebagai variabel iterator pada loop. Nah, di sini ada alokasi memori awal, di mana di sini R integer malloc size of if R sama dengan 0, printf alokasi gagal, di mana di sini memesan memori untuk 3 elemen bertipe integer dan mengecek apakah alokasi berhasil sama dengan R, tanda R sama R faktorial sama dengan 0, di mana di sini mengisi 3 elemen awal. R0 sama dengan 1, RI sama dengan 2, R2 sama dengan 3. Di mana sini mengisi nilai pada elemen array yang baru dialokasikan. Di mana di sini tambah ukuran array jadi 5 elemen. Di mana di sini R integer realloc R5 size of integer if R sama dengan 0, printf realokasi gagal return 1, artinya memperbesar ukuran blok memori dari 3 elemen menjadi 5 elemen. Di mana di sini Relog secara otomatis mengcopy isi lama ke blok memori baru jika diperlukan. Di mana sini ada cetak apakah realokasi berhasil. Di mana di sini isi elemen baru realokasi R3 sama dengan 4 dan R4 sama dengan 5. Artinya menambahkan 2 elemen baru pada indeks ketiga dan keempat. Lanjut, di sini menampilkan isi array. Print F array for i sama dengan 0, i lebih besar dari 5, i plus plus. Print F artinya adalah mencetak seluruh isi array yang sudah diperbesar. Dimana di sini membebaskan memori free artinya melepaskan blok memori agar tidak terjadi memory leak. Nah, di sini saya akan coba di mana malloc artinya mengalokasikan memori baru, realloc artinya mengubah ukuran blok memori yang sudah dialokasikan, free artinya membebaskan blok memori yang sudah tidak dipakai, dan pointer artinya menunjuk lokasi memori yang dialokasikan secara dinamis. Di mana saya akan coba return 0 ini artinya menandakan bahwa kode berjalan dengan baik. Kode berjalan dengan baik. Kode berjalan dengan baik. Nah, di sini saya akan coba menjalankan kode nomor 10. GCC milik B tugas 10 GC. Nah, berarti arenya pas tadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lanjut ke tugas yang 11. Sebelumnya saya akan membacakan filenya terlebih dahulu. Mana di sini simpan nama dan nilai ke file, artinya deskripsinya input data masih seperti nama dan file, simpan ke file contoh tipenya Doni 80 dan Rena 90. Saya akan menjelaskan tentang kode yang ke-11. Ada include std.h seperti biasa untuk operasi input output dan file, untuk scanf dan printf. Ada juga string.h artinya untuk fungsi manipulasi string strcspn, di mana di sini ada integer main, file fp, char nama, integer nilai, dan integer result. Di mana file fp ini adalah pointer untuk membuka dan mengelola file, nama 50 artinya array karakter untuk menyimpan nama mahasiswa, dan nilai sama dengan variabel untuk menyimpan nilai mahasiswa, dan n sama dengan jumlah mahasiswa yang akan dimasukkan, dan i sama dengan variabel iterasi, di mana result sama dengan untuk cetak hasil fungsi scanf itu. Di mana lanjut ada fp of open data txt, di mana printf gagal membuka file artinya membuka file data txt dengan mode tulis W, dan jika gagal membuka file program akan berhenti. Di mana di sini ada jumlah input mahasiswa,
di mana printf masukkan jumlah mahasiswa, result scanf, dan printf info jumlah mahasiswa tidak valid. Artinya, meminta input jumlah mahasiswa dan cek apakah input valid. Jika input valid akan berhasil membaca integer. Dan get char artinya untuk membersihkan nilai yang tersisa di buffer tersebut. Nah, di sini ada line ke 27 sampai di line 42 artinya for integer O sama dengan I lebih besar dari N. Printf nama, f gets nama, size of nama. Sampai ke line 42 artinya ini untuk setiap mahasiswa artinya meminta input nama pengguna fgets agar bisa menerima spasi dan menghilangkan karakter lain yang terbaca dari fgets dengan strcspn dan meminta input nilai dan memasukkan input nilai valid dan menulis data nama dan nilai ke dalam file data txt dengan format nama nilai. Oke, di sini ada untuk menentuk file dan output sukses ada di sini close dan di print data berhasil disimpan ke file. Artinya menutup file setelah selesai menulis dan menampilkan pesan bahwa data berhasil disimpan. Di mana di sini return node ini artinya mendapatkan program berjalan dengan baik. Saya akan coba menjalankan kode yang 11. btc min up 11.c masukkan jumlah mahasiswanya misalnya 2, namanya Feni, nilainya 80, namanya Michelle, nilainya 90. Nah, data di sini berhasil disimpan ke dalam filenya. Oke, lanjut. Saya akan menjelaskan soal yang ke nomor 12. Di mana di sini baca file dan tampilkan isi. Mana di sini deskripsinya, baca isi file yang berisi data mahasiswa dan tampilkan ke layar. Contoh inputnya, namanya Doni, nilainya dengan nilai 80. Dan saya akan coba menjelaskan dari kode nomor 12. Di mana di sini kode nomor 12 ada seperti tadi include studio.h artinya mengimpor pustaka standar input output untuk fungsi seperti f, fopen, fscanf, printf dan lain-lainnya. Di sini ada integer main file fp char nama 50 dan integer nilai artinya fp adalah pointer file untuk mengakses file data txt, di mana nama adalah array karakter untuk menyimpan nama yang dibaca dari file, dan nilai adalah untuk menyimpan nilai yang dibaca dari file. Di mana di sini ff open data txt ffp sama dengan 0 dan return 1 artinya membuka file data txt dalam mode baca R, dan jika file tidak ada atau gagal dibuka, program langsung keluar dengan kode 1. Nah, di sini ada while fscanf printf nama artinya loop while akan terus membaca selama fscanf berhasil membaca format string dan integer, di mana format ini artinya berarti membaca sebuah kata string tanpa spasi sebagai nama dan sebuah integer sebagai nilai, di mana di setiap data yang berhasil dibaca langsung ditampilkan di layar, di mana fclose artinya menutup file agar resource sistem dikembalikan. Lanjut ada return null artinya menandakan bahwa program ini berjalan dengan baik. Di mana di sini saya akan coba menjalankan kode nomor 12. ICC min e 12.c. Nah, di sini program berjalan dengan baik. Namanya Feni, nilainya 80. Namanya Michelle, nilainya 90. Lanjut ke soal yang ke-13.
Lanjut, pointer ke fungsi kalkulator artinya gunakan pointer ke fungsi untuk memilih operasi tambah, kurang, kali, atau bagi. Contoh inputnya 3 dikali 4, contoh outputnya hasilnya adalah 12. Dan saya akan menjelaskan tentang kode yang nomor 13, di mana di sini ada ini artinya identitas saya. Di sini ada include std.h mengartikan seperti fungsi scanf dan printf. Lanjut ke fungsi operasi matematika, di mana dari line ke-5 sampai line ke-8 seperti float tambah, float kurang, float kali, dan float bagi. Artinya 4 fungsi sederhana untuk operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, di mana masing-masing menerima the float dan mengembalikan hasil operasi sebagai float. Di mana di sini ada float A, B hasil, char of, float, operasi float. Artinya A dan B adalah variabel untuk menyimpan angka yang dimasukkan user. Op artinya karakter operator seperti tambah, kurang, kali, dan bagi yang dipilih si user tersebut, dan operasinya adalah pointer ke fungsi yang menerima dua float dan mengembalikan float. Ini akan menunjuk ke fungsi operasi yang sesuai. Lanjut, input dari pengguna, printf masukkan operasi, meminta input dari user dengan format contohnya 3,5 ditambah 2,2, di mana di sini memasukkan angka pertama ke A, operator ke OP, dan angka kedua ke B. Di mana di sini ada dan if of plus operasi tambah, else if of kurang operasi kurang, else if of tanda bintang ini operasi kali, dan else of tanda garis seperti ini adalah operasi bagi. Of else return satu artinya berdasarkan karakter operator pointer fungsi operasi diarahkan ke fungsi yang sesuai. Dan jika operator bukan salah satu yang dikenali, program langsung keluar dengan return satu. Nah, di sini ada hasil sama dengan operasi A kali B, printf hasil artinya memanggil fungsi layout pointer operasi dengan parameter A dan B dan mencetak hasil dengan dua digit desimal. Di mana di sini ada nilai rasional artinya menandakan kode berjalan dengan baik. Saya akan coba menjalankan kode yang ke-13. Oke, maaf. GCC min MP 12 13 versi. Saya akan mencoba 3 kali 4 artinya 12 plus. Saya coba 2 ditambah, saya akan coba 2 ditambah 4 hasilnya 6. Nah, hasilnya pas, baik, berarti kode ini berjalan dengan baik. Saya akan coba menjelaskan soal yang nomor 14. Di mana sini ada soal 14 filter array dengan fungsi, artinya deskripsinya buat filter angka genap menggunakan filter fungsi dengan contoh input arraynya 1, 2, 3, 4, dan contohnya adalah genap, 2, dan 4. Berarti ini menandakan misalkan berapa berapa yang genap dan berapa yang ganjil. Lanjut, saya akan menuliskan kode yang ke-14. Di sini ada include std.h seperti biasa. Include std.h adalah menandakan fungsi seperti fungsi printf dan scanf, di mana di sini ada integer is genap, integer x, return x, artinya fungsi ini menerima sebagai bilangan x dan mengembalikan satu jika true, jika x adalah genap, dan null false jika ganjil. Jadi ini adalah fungsi predikat untuk mencetak genap, di mana di sini ada void filter integer r, integer n, integer f,
for integer i sampai ke line 15 artinya menerima array atau R dengan panjang n dan menerima pointer fungsi f yang menerima integer dan memberikan integer seperti i segenap untuk setiap elemen Ri, fungsi f Ri dipanggil dan jika hasil fungsi f adalah true faktorial sama dengan 0 artinya elemen itu dicetak di mana di sini ada fungsi main integer R 1,45 jajar n-nya sama dengan 4. Print F jika genap filter R n is genap dan printer F artinya membuat array dengan elemen 1, 2, 3, 4, 5 memanggil fungsi filter dengan is genap sebagai fungsi filter dan maka hanya elemen genap 2 dan 4 yang akan dicetak. Lanjut, returner artinya menandakan bahwa program berjalan dengan baik. Saya akan coba menjalankan tugas yang ke-14. DCC min OP tugas 14 C. Genap artinya 2 dan 4 dari integer A yang 1 yang di 18 yang 1 dan 3 4. Lanjut ke soal yang ke-15. Saya akan menjelaskan soal yang ke-15 di mana di sini mini aplikasi penilaian mahasiswa di mana di sini deskripsinya input data n mahasiswa nama nilai hitung rata-rata dan tentukan huruf betulnya dan tampilkan semua contohnya nama Dina nilai 82 dan hurufnya adalah A. Saya akan menjelaskan kode yang ke-15. Di mana di sini seperti biasa include string.h dan include string.h. Di mana di sini ada fungsi get huruf dari line 6 sampai line 14 artinya fungsi ini menerima nilai angka atau float dan mengembalikan pointer ke string yang berisi huruf nilai sesuai dengan rentang nilai dan misalkan nilainya 80 akan mengembalikan A dan range nilainya sudah ditentukan secara bertingkat. Gimana ya? Lanjut, saya akan di sini ada integer main, ada integer n, float nilai total 50 dan char nambah 50 artinya n adalah menyimpan jumlah mahasiswa, nilai untuk input nilai setiap mahasiswa, totalnya adalah menyimpan akumulasi jumlah nilai untuk menghitung rata-rata dan namanya adalah array karakter untuk menyimpan data mahasiswa. Di mana di sini ada integer jumlah mahasiswa, integer jumlah mahasiswa, ada printf jumlah mahasiswa dan scanf artinya meminta user memasukkan berapa banyak data mahasiswa yang akan dimasukkan. Di mana ada di sini log input data mahasiswa di mana di sini for integer i sama dengan 0, i lebih kecil dari n, i plus plus sampai ke line 32 artinya mengulang sebanyak n kali untuk input nama dan nilai tiap mahasiswa dan menambahkan nilai ke variabel total dan menampilkan nama nilai dengan 2 digit desimal dan huruf nilai yang didapat dari fungsi get huruf di mana ada printf rata-rata artinya menghitung rata-rata nilai dengan membagi total nilai dengan jumlah mahasiswa n dan menampilkan hasil rata-rata dengan format 2 angka desil. Ya, saya akan menjalankan tugas yang ke-15. Jumlah mahasiswanya 6, 3 saja. Namanya ini nilainya 5, nilainya 90. Baik, berarti baik. Udah berjadi baik dengan nama filmnya yang 90 dan hurufnya A. Oke, lanjut ke soal yang ke-16. Sistem kasir sederhana. Deskripsinya input daftar barang dan harga, total belanja, diskon otomatis jika 5.000. Contoh intinya 3 barang, 2
100.000, 150.000, dan 250.000. Contohnya diskonnya 10% dari total bayarnya ada 540.000. Oke, saya akan coba menjelaskan kode yang ke-19, yang ke-16. Nah, di sini integer n dari integer main ini artinya ini adalah jumlah barang yang akan dimasukkan harganya. Ada float harga, total sama dengan harga sama dengan harga tiap barang yang diinput satu persatu, dan total sama dengan variabel untuk menyimpan jumlah harga semua barang dan diinisialisasi dengan 0. Oke, lanjut ke input jumlah barang. Di mana sini ada input F jumlah barang. Di mana sini meminta pengguna memasukkan jumlah barang yang akan dihitung total harganya. Di mana di sini log input harga barang ada dari line ke-12 sampai line 16, artinya perulangan 0 sampai n kurang 1 untuk memasukkan harga tiap barang. Dan harga setiap barang ditambahkan ke variabel total. Dari line 18 sampai line 24, artinya jika total harga semua barang mencapai atau melebihi 500.000 maka diberikan diskon 10% dari total. Diskon dihitung sebagai 10% dari total dan total dikurangi diskon, dan menampilkan total bayar setelah diskon dengan format bilangan bulat. Dan jika total di bawah 500.000 tidak akan ada diskon, langsung ditampilkan total bayar. Di mana di sini return 0 artinya menandakan program berjalan dengan baik. Saya akan coba menjalankan kode yang ke-16. PCC min P 12 16 kunci jumlah siswanya 3, namanya seperti ini. PCC terus lanjut ke tulis 17. Yang dari kode ke-17 ini adalah mencari program ini menyimpan data dan mencari nama mahasiswa. Program membaca perintah dari user misalnya add student ini dan find student. Artinya jika perintahnya adalah add student, maka akan menambahkan data mahasiswa di if start.cmp perintah add student. Artinya user diminta input jumlah mahasiswa lalu mengisi name, nama, dan nilai. Setiap data disimpan ke file teks mahasiswa txt dalam format name, nama, dan nilai. Lanjut, jika perintahnya adalah run student, maka user meminta input yang yang ingin dicari. Program membaca isi file mahasiswa ST satu baris per baris, dan tiap baris dipisahkan menggunakan tanda seperti ini. Lalu dicocokkan apakah nilai cocok. Jika cocok, program akan menampilkan nama, nim, nama, nilai. Jika tidak ada yang cocok, akan tampil data tidak ditemukan. Demikian dengan kode yang ini, kode 18, yaitu include std.h integer main integer and float data adalah tujuan dari kode 18 ini adalah untuk
jumlah pengukuran alokasi dinamis dan hitung min-max dan rata-ratanya. Lanjut ke kode yang 19. Di sini juga kode 19 ini bertujuan untuk strategi diskon dengan poin terfungsi. Buat 3 strategi diskon, pilih salah satu secara dinamis dan tampilkan total setelah diskon. Itu 19 buktinya dicuci apa tulis kursi coba 19 10 100 total diskonnya 50% dan bayarnya akan 95.000. Lanjut ke tugas 20. Saya akan menjelaskan 20 yaitu sistem data akademik gabungan struktur dan file. Artinya simpan data mahasiswa, nama nilai, lokasi dinamis, pointer fungsi, dan untuk menghitung itu simpan ke file yang ditampilkan. Tapi kok nggak ada? Yang jalankan kodenya. Jumlah mahasiswanya itu ada, saya coba dan mahasiswanya lima
Menurut disimpan ke Akademi ST. Ini 11 4 namanya file dengan nilai 60 dan bentuknya adalah BC. Dan Michelle, saya rasakan demikian dari presentasi saya. Jika masih banyak kesalahan, karena saya masih dalam tahap belajar.